Diana langsung mematikan panggilan, karena tahu berdebat dengan Ivanka hanya akan membuatnya capek saja. Udah diizinin sama Mami, jadi kita bisa pergi ya Bim? Sebaiknya kamu ikut aja deh kalau nggak percaya. Ayo guys, kita berangkat. Ivanka pun langsung menelpon Bima, menyuruhnya untuk mengikuti Diana dan yang lain. Saat makan, Diana memberikan penawaran pada Bima dengan iming-iming upah yang lumayan. Gimana, kamu mau nggak bantu aku? Boleh sih, tapi benerannya dibayar segitu? Iyalah bener, kapan sih aku bohong? Oke, kabari aja soal waktunya. 2 hari kemudian, Diana sengaja meminta cuti pada Ivanka untuk melaksanakan aksinya, yaitu bertemu dengan Bagas di suatu motel. Bima dan 3 orang temannya pun ikut di belakang mereka, siap menunggu apa-apa dari Diana. Sekarang, Diana udah memiliki nomor ponsel Bagas, dan hal itu memudahkan dia untuk menghubunginya. Kali ini, Diana menyamar sebagai laki-laki. Karena Diana yang sampai terlebih dahulu ke motel, dia pun masuk sebelum Bagas datang dan menunggunya dengan senyuman yang terus mereka. Lihatin aja kamu Bagas, sebentar lagi akan aku buat hancur. Rasanya aku udah gak sabar pengen ngancurin hidupmu Bagas. Diana termasuk merasakan amarah yang membendung dalam dadanya. Karena lelaki itu tidak kunjung datang, dia pun mengirimkan pesan. Masih di mana? Masih di jalan, motelnya jauh banget ya ampun. Tunggu ya. Diana hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, beberapa jam menunggu pun dia sanggup demi melampiaskan dendamnya. Lalu setengah jam kemudian Bima dan 3 orang temannya mengetuk pintu. Mereka pun masuk ke nomor pemberitahuan Diana jika Bagas sudah berada di bawah. Lagi-lagi dia tersenyum sinis. Oke, masuk dan sembunyi di toilet. Tunggu apa-apa dariku. Oke. Bima pun menuruti titah Diana. Tidak lama kemudian pintu diketuk. Diana tersenyum lebar sambil melirik ke arah pintu. Dia pun memanggil salah satu temannya Bima untuk membukakan pintu. Hai boy, maaf ya lama. Habis jauh banget tempatnya. Diana hanya bersembunyi di balik lemari pun tersenyum lebar mendengar suara Bagas yang begitu mendayu seperti seorang perempuan. Entah apa yang kamu makan bang, sampai-sampai suaramu seperti itu. Gumam Diana dalam hati. Oke, gak apa-apa, ayo masuk. Makasih. Kali ini Diana ingin terkikik mendengar suara Bagas yang sengaja dibuat lebay seperti ABG perempuan yang masih labil. Aku ke toilet dulu ya, kamu tunggu di sini. Teman Bagas sudah masuk ke toilet itu adalah pertanda jika pintu sudah terkunci dan Bagas siap dieksekusi. Dengan langkah perlahan suara high heel Diana terdengar, yang melangkah keluar dari persembunyiannya. Mata Bagas langsung terbelalak ketika melihat Diana berdiri di hadapannya dengan wajah dan penampilan yang berbeda, seperti dulu ketika masih menjadi istrinya. Dress di bawah lutut berwarna krem yang ditaburi dengan manik-manik sehingga membuat berkilau. Rambut sengaja digulung memperlihatkan rahang yang tegas dan leher yang jenjang serta putih. Di mata Bagas kini Diana semakin cantik seperti bidadari. Kamu? Bagas tercenung dengan mulut menganga. Indahnya keluh dan sulit bicara. Pria itu menatap Diana tidak berkedip. Kenapa? Apa kamu masih mengenalku Bagas? Tanya Diana dengan suara pelan dan jemawa. Dada Bagas mendadak berdebar, dia tidak menyangka akan kembali dipertemukan dengan Diana. Apalagi dalam keadaan dirinya yang hina seperti itu. Aku kira setelah sukses menjualku pada Ivanka, kamu akan jadi orang kaya, punya usaha yang maju pesat, atau mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu. Tapi ternyata kau malah jadi... Diana tertawa terbahak, melihat tubuh Bagas dari atas hingga dari bawah sampai kepala. Kau jadi bencong. Pasti sudah longgar sekarang. Diana terbahak lagi dengan puas. Sementara Bagas yang tersudutkan dan merasa terhina hanya bisa mengalihkan pandangannya karena merasa malu. Dia tidak siap bertemu Diana saat ini. Jadi semua ini jebakan kamu Diana? Tanya Bagas tanpa menatap istrinya itu. Ada amarah dalam dadanya karena begitu mudah dijebak oleh Diana yang menurutnya lemah. Sialan, bagaimana bisa dia menemukanku?
Diana yang bodoh dan gaptek kenapa bisa masuk ke situs itu sih? Gerutu Bagas dalam hati. Iyalah, tentu saja ini jebakanku Bagas. Kau saja bisa menjebakku dulu, lalu sekarang kenapa aku tidak? Diana maju beberapa langkah, hingga tubuhnya yang tinggi berdiri hampir berdekatan dengan Bagas yang sedang duduk di kasur. Lalu kau mau apa sekarang? Tanya Bagas dengan garang. Lagi-lagi Diana tertawa, karena sekarang suara laki-laki itu telah berubah seperti singa. Kukira suaramu yang jantan itu telah hilang. Oh, ternyata masih ada ya. Dasar bangsat. Kau sangat penasaran apa yang akan aku lakukan sekarang? Apa kau tidak mau mengobrol-ngobrol dulu denganku? Tanya Diana dengan jemawa. Bagas pun langsung berdiri, lalu menatap Diana dengan bengis. Tidak ada lagi Bagas yang gemulai seperti tadi. Kau pikir aku takut, Diana? Aku seperti ini hanya profesi saja. Ini bukan diriku yang sebenarnya. Dan aku melakukan ini demi memberikan Zia makan. Apa kau mau tahu bagaimana kabar anak itu sekarang? Mendengar nama Zia, darah Diana tiba-tiba berdesir. Mendadak dia ingin sujud di kaki Bagas, memohon agar dipertemukan dengan putri kecilnya itu. Tetapi tentu saja hal itu tidak akan terjadi. Diana akan bertemu putrinya dengan cara elegan, bukan dengan cara merendahkan diri. Oh, begitu ya. Tapi aku gak yakin. Bagas pun tiba-tiba menjambak rambut Diana dengan keras hingga kepalanya berdongak ke atas. Sekarang buka pintunya, atau kau mau kulenyapkan di tempat ini? Tegas Bagas dengan suara pelan. Diana pun langsung mengeluarkan sebuah alat kejut listrik yang sudah siap dipakai, lalu menempelkan benda itu ke kulit Bagas. Alhasil dia kejang-kejang tersengat listrik, lalu Diana pun mundur dengan cepat. Apa kau mau merasakan lebih dari itu, Bagas? Aku pastikan malam ini kita akan senang-senang berdua saja, ujar Diana sambil tersenyum sinis. Bagas masih meringkuk kelelahan akibat sengatan listrik. Diana sengaja membiarkannya istirahat terlebih dahulu untuk melanjutkan siksaan selanjutnya. Dia pun berjongkok di hadapan kepala Bagas sambil tersenyum tipis. Dasar bencong, baru disengat gitu aja, udah letoy. Lalu Diana duduk di kasur, menikmati Bagas yang masih kejang. Dengan mata terpejam, padahal dia udah tidak sabar, ingin membalaskan dendamnya lebih banyak lagi kepada pria itu. Dia pun menyalakan rokok lalu menghisapnya dengan santai, menunggu pria itu tegak kembali, sangat membosankan baginya. Hei bencong, mau bangun sendiri apa mau aku bangunkan? Bagas terlihat menyelingitkan dahi dan mengepalkan tangan. Sekujur tubuhnya terasa lemas, tetapi amarahnya membara di dalam dada. Tidak ingin kalah dari Diana, karena baginya Diana tetaplah Diana yang dulu yang lemah dan penakut. Perempuan sialan, makan apa dia? Kok bisa senekat ini sih? Itu juga tadi, apaan lagi kok tiba-tiba bisa nyetrum? Karena geram Bagas tidak kunjung bangun, Diana pun maju lalu menempelkan rokok yang masih menyala itu ke tangan kiri Bagas. Sontak saja pria itu langsung mengejang kesakitan. Dia menggeliat lalu berusaha menepis tubuh Diana, tetapi sayang sekali Diana dengan cepat menghindar sehingga perlawanan Bagas sama sekali tidak terpengaruh padanya. Diana terbahak-bahak melihat pria itu menggelinjang seperti cacing kepanasan. Bangun dong bencong, atau aku sundut sekali lagi nih. Tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali Diana menelpankan puntung rokok itu ke kulitnya Bagas. Alhasil dia mengejang seperti ayam yang baru aja disembelih. Hentikan Diana iblis, keparat kau ya, jangan macam-macam padaku, teriak Bagas. Ia pun berusaha bangun dengan tertatih. Sekarang posisinya sedang duduk di lantai, sementara Diana berjongkok sambil menghembuskan asap rokok. Aku mau tanya, kemana duit hasil menjualku pada waktu itu? Kenapa kau ini bodoh sekali sih? Merusak dirimu sendiri demi uang? Tanya Diana dengan tatapan remeh. Tentu saja Bagas tidak menerima penghinaan itu. Dia pun mendorong tubuh Diana hingga dia terjengkang. Kemudian Bagas pun maju dan menyerang Diana dengan mencekik lehernya. Bagas mendorong leher Diana sekuat tenaga. Begitu pula Diana yang tidak mau kalah, melawan dengan mendorong balik dirinya. Tidak mau kalah, Diana pun melepas high heel lalu menghantamkan ujung bawah yang runcing sepatunya itu
ke kening Bagas hingga mengeluarkan bunyi. Bagas berteriak lagi. Kali ini, gaya bencongnya sangat terlihat jelas, seperti seorang perempuan yang berteriak kesakitan. Dan hal itu sontak saja membuat Diana terbahak lagi. Dasar bencong, teriakanmu sangat menggelikan. Sok-sokan nyerang aku lagi. Baiknya, kau pasrah saja, sahut Diana. Dia pun berdiri lalu menjauh dari Bagas. Setelah itu mengambil satu buah pecut dari dalam tasnya, menggenggam benda tersebut kuat-kuat. Mau apa kau, ha? Bagas sedikit ketakutan melihat benda yang Diana pegang. Ya mau apa lagi kalau bukan balas dendam, Bagas? Kau kira 1 tahun yang lalu setelah kau menjualku pada Ivanka, maka semuanya selesai begitu aja? Oh, tentu saja tidak. Setiap malam aku merangkai peristiwa bagaimana cara membalaskan rasa sakit hatiku padamu. Tetapi ternyata Tuhan udah terlebih dahulu membalasnya. Aku sangat berterima kasih sekali. Diana tersenyum tipis sambil memegangi pecut itu. Bagas hanya diam, merenungi kesalahannya. Dia memang sempat berpikir jika perbuatannya pada Diana memang salah, dan pernah juga terlintas di pikirannya untuk meminta maaf pada istrinya itu. Tetapi nanti di waktu yang tepat, siapa sangka mereka bertemu saat ini di saat Bagas sedang di posisi terhina. Kau tahu, hampir setiap malam aku menangis darah merindukan putriku dan meratapi nasib yang aku jalani. Bahkan aku hampir bunuh diri. Kau tahu, sangat sulit bagiku untuk bisa waras setiap harinya. Kau harus membayar semua itu, Bagas, sampai lunas. Prak. Cambukan itu menyentuh kulit Bagas dengan beringas, membuat pria kemayu itu menggelincang kesakitan seperti ayam yang baru aja disembelih. Kau sudah menghancurkan hidupku. Kau pisahkan aku dengan putriku. Kau memang durjana. Napas Diana terengah-engah. Sudut matanya terasa basah, bukan karena menangis sedih, melainkan begitu bahagia bisa melampiaskan dendam yang selama ini dia pendam pada Bagas. Kau sudah membuat hidupku menderita. Dari awal menikah hingga sekarang. Terimalah ini, sialan. Dada Diana kembang-kempis melihat Bagas berguling-guling di lantai. Beberapa kali dia menyeka air mata dan ingusnya sambil menyeimbangkan kaki yang terasa lemas karena seluruh tubuhnya dikuasai amarah. Gara-gara kau, aku harus menjalani hidup sebagai perempuan hina. Sakit hentikan Diana, aku mohon. Tidak ada ampun bagi Bagas, karena ketika dia hendak bangun, maka pecut itu langsung menyentuh kulitnya. Apalagi tubuhnya masih lemas karena sengatan listrik tadi. Sengaja Diana tidak membuat Bagas hilang kesadaran dengan menempelkan alat kejut listrik itu sebentar karena ingin bermain-main dengan Bagas yang dalam kondisi lemas. Apa kau bilang? Hentikan. Dulu aku selalu meminta kepadamu dengan cara merengek agar aku tidak lagi menjadi wanita malam. Tapi apa yang kau lakukan? Kau malah memukulku seperti ini, kan? Hentikan Diana, aku mohon. Bagas mengerang, tenaganya seperti terkuras habis saat ini. Tidak bisa melawan, bahkan bangun pun sangat sulit. Alat kejut listrik itu sudah melumpuhkannya. Dulu, sebelum menikah denganmu, aku perempuan baik-baik dan terhormat, walaupun miskin. Tapi kau yang merubah nasibku. Hingga sehina ini, Bagas setan. Aduh ampun Diana, ampun. Aku udah tidak tahan, hentikan. Bukan berhenti, Diana malah semakin menjadi. Amarahnya belum terlampiaskan 100%. Bertahun-tahun kau membuat aku menjadi perempuan hina, Bagas. Bertahun-tahun aku menderita. Apa kau bisa mengembalikan kehormatanku itu, ha? Tidak akan. Maka jangan harap setelah ini hidupmu akan damai. Pakik Diana. Tenggorokannya sampai terasa sakit. Bagas telantaran di lantai dengan keadaan mulut terbuka karena sekujur tubuhnya terasa sakit. Diana pun mengambil sesuatu dari dalam tasnya, lalu tersenyum melihat sebuah botol yang berisi air seni miliknya sendiri yang sengaja ditampung di dalam botol air mineral kemasan. Minumlah ini setan, minum agar kau tidak kehausan. Diana menuangkan cairan kuning itu ke mulut Bagas. Menyadari air yang masuk ke dalam mulutnya berbeda, Bagas pun berontak, menggerakkan tangannya hendak menepis botol itu. Tetapi dengan sikap Diana mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil berdiri. Diana terbahak lagi, karena seberapa jauh Bagas menghindar, air dari dalam botol itu tetap saja mengenai wajah
dan juga mulutnya. Aku pernah mengalami hal ini. Klienku melakukan hal menjijikan ini, bahkan langsung dari sumbernya. Tetapi beruntungnya, aku bisa langsung membalas pria itu dengan lebih menjijikan lagi. Lalu sekarang giliran kau yang merasakannya, setan? Botol air mineral kemasan sedang itu telah kosong. Diana pun melemparkan botol tersebut ke wajah Bagas hingga mengenai keningnya.